Tak berakhlak, pemukim Zionis nistakan Al-Quran. Ini respon jihad Islam. Lalu tiba-tiba banyak warga Zionis mendapatkan azab. Benarkah demikian? Salah satu pejabat tinggi Gerakan Jihad Islam Palestina mendesak peningkatan aksi perlawanan di seluruh wilayah pendudukan untuk membalas penistaan terhadap Al-Quran oleh para pemukim Zionis. Kader Adnan pada Senin merespon penistaan terhadap Al-Quran dan juga pembakaran beberapa naskah kitab suci umat Islam itu oleh para pemukim Zionis yang brutal. Ia mengatakan aksi Zionis ini merupakan permusuhan terhadap agama dan risalah abadi Islam dan merupakan aksi berbahaya dalam rangka permusuhan terhadap kesucian serta penyerangan ke Masjid Al-Aqsa. Pejabat jihad Islam itu menambahkan, kami mengecam diamnya mereka yang biasanya meneriakan kebebasan beribadah dan sekarang tidak keluar suara apapun dari mereka saat menyaksikan kejahatan keji itu. Menurut Adnan, kejahatan itu menyasar agama-agama tertinggi dan pesan-pesan ilahi, dan ia meminta ulama-ulama Palestina untuk melaksanakan tanggung jawab mereka dalam menyikapi kejahatan ini. Sebelumnya, Hamas ngamuk atas aksi penistaan terhadap Al-Quran yang dilakukan pemukim Zionis di wilayah lama kota Al-Khalil, tepi barat dan menuntut tindakan keras dan juga tegas untuk membalasnya. Sementara itu, diberitakan sebelumnya, jika di Israel banyak terjadi kerusuhan antar agama Yahudi dan juga beberapa kebakaran terjadi dan juga lemahnya pasukan Zionis saat ini yang makin loyo untuk berada di medan pertempuran. Anggota parlemen Israel, Ben-Gvir, pimpin penyerbuan ke Masjid Al-Aqsa. Anggota parlemen sayap kanan Israel, Itamar Ben-Gvir, bersama puluhan ekstremis menyerbu halaman Masjid Al-Aqsa. Penyerbuan berlangsung dengan perlindungan otoritas Israel untuk hari kedua berturut-turut. Saksi mata lokal mengatakan kepada kantor berita Wafa bahwa puluhan pemukim yang dipimpin Ben-Gvir menyerbu situs suci Islam tersebut. Menurut saksi mata, para pemukim Israel melakukan tur provokatif dan melakukan ritual Talmud dalam perayaan Hari Raya Yahudi Sukkot. Serangan terjadi sehari setelah penulis Kanada yang kontroversial dan psikologis klinis Jordan Peterson bergabung lebih dari 1032 pemukim yang menyerbu kompleks Masjid Al-Aqsa ketika tentara Israel mencegah jemaah Palestina masuk. Departemen Wakaf Islam di kota Yerusalem dikutip oleh Arabi 21 mengeluarkan peringatan bahaya yang timbul dari eskalasi pelanggaran oleh otoritas pendudukan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa terutama selama periode hari libur Yahudi. Penyerbuan besar-besaran pada hari Rabu ke Masjid Al-Aqsa terjadi pada hari ketiga Sukkot sebagai tanggapan atas seruan yang dikeluarkan oleh Asosiasi Kuil Pemukiman Israel. Liburan Yahudi berlanjut hingga 17 Oktober. Kelompok ekstremis Yahudi bekerja untuk memobilisasi jumlah pemukim terbesar untuk menyerbu Masjid Al-Aqsa dalam bentuk kelompok besar. Kelompok ekstremis Temple menuntut agar massa yang menyerbu membaca Taurat dengan keras di dalam Al-Aqsa setelah beberapa teks diedarkan kepada mereka. Pada hari libur, kelompok ekstremis Temple mencoba membawa sesajen tanaman ke dalam Masjid Al-Aqsa selama penyerbuan. Selain terus melakukan doa Talmud dan ritual di halaman Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa adalah situs tersuci ketiga di dunia bagi umat Islam. Orang Yahudi menyebut daerah tersebut sebagai Temple Mount. Pemukim Yahudi mengklaim lokasi itu adalah situs dari dua kuil Yahudi di zaman kuno. Israel menduduki Yerusalem Timur, tempat Masjid Al-Aqsa berada selama Perang Arab Israel 1967. Rezim Zionis mencaplok seluruh kota pada tahun 1980 dalam langkah yang tidak pernah diakui masyarakat internasional. Sejauh ini komunitas internasional hanya bisa mengecam Israel atas tindakan diskriminatif terhadap warga Palestina. Organisasi Islam Internasional kecam pembakaran Al-Quran oleh pemukim Israel.
Cendekiawan Islam Mesir dari Al-Azhar Al-Sharif, Organisasi Kerjasama Islam dan Dewan Tetua Muslim, telah mengutuk penodaan Al-Quran oleh pemukim Israel di tepi barat yang diduduki. Pemukim Israel merobek dan membakar salinan Al-Quran di kota tua Al-Khalil di tepi barat selatan pada hari Senin dan memicu kemarahan warga Palestina dan Arab. Al-Azhar mengecam teroris ekstremis dari entitas Zionis karena penistaan itu. Mereka menambahkan tindakan itu menunjukkan kebiadaban Zionis, termasuk juga terorisme dan rasisme yang penuh kebencian di tengah kebisuan masyarakat internasional dan kegagalan untuk memainkan peran serius untuk warga dan tanah Palestina. Al-Azhar menegaskan, Al-Quran akan tetap menjadi buku panduan bagi umat manusia, mengarahkannya pada nilai kebaikan, kebenaran, dan keindahan. Ia menambahkan kesucian tidak akan dikompromikan oleh tindakan mereka yang mendorong intoleransi dan kebencian dan yang tangannya ternoda oleh darah orang Palestina yang tidak bersalah. Mereka juga menambahkan kejahatan Zionis telah memicu kekerasan dan kebencian dan melanggar konvensi internasional, sehingga menegaskan kembali perlunya persatuan Arab dan Muslim untuk melawan tindakan tersebut. Dilansir dari Arab News, Dewan Tetua Muslim yang dipimpin oleh Imam Besar Mesir Ahmed Al-Tayyib mengatakan, perilaku kasar merusak upaya perdamaian, keamanan, dan stabilitas masyarakat dan merusak nilai kemanusiaan. Dewan menyerukan langkah efektif untuk mencegah serangan terhadap keyakinan agama. Oki juga menyebutnya sebagai tindakan provokatif. Mereka menambahkan, perbuatan itu adalah serangan terhadap keyakinan agama Muslim dan pelanggaran nilai dan prinsip hak asasi manusia yang akan mendorong ekstremisme, intoleransi, dan kekerasan di seluruh dunia. Oki juga menekankan pentingnya mengkriminalisasi ketidakhormatan terhadap simbol agama untuk meneguhkan keharmonisan.